Ya. Proses berikutnya ini, ya, itu ngide-ngide supaya bagus aja, supaya apa menarik. Padahal prosesnya nggak sama atau aktivitas setelah proses dua aktivitasnya ada hal yang lain, tapi dia buat kayak gini ngide-ngide ya. Nah itu nggak sesuai. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan. Nah biasanya lagi yang kapan lagi yang ketemu kesesuaian, misalkan saya minta contoh satu sama oh misalkan ada proses kedua, terus ada ini. Nah, kita mau bikin proses berikutnya itu adalah perbaikan atau rancangan. Nah, ya, prosesnya adalah rancangan. Nah, rancangan. Jadi dari proses dua ini, proses berikutnya atau aktivitas berikutnya, alurnya adalah membuat rancangan. Nah, rancangan ini atau segala sesuatu lah ya yang dibikin atau dirancang atau dimodif ya. Pertanyaannya udah sesuai atau belum? Kan gitu. Contoh, misalkan siapa saya coba panggil satu orang. Selvia Marani. Saya Pak. Oke, Selvia Marani misalkan mau masak nasi goreng ya. Proses pertama, cuci beras. Proses kedua, masukkan beras ke dalam rice cooker. Proses ketiga, beras udah mateng nih ceritanya kan. Udah jadi nasi, ambil nasinya. Proses ke berikutnya apa? Sylvia melakukan penggorengan. Terus setelah itu apa? Setelah digoreng, menurut Sylvia. Kalau udah mateng nih dipindahin ke piring. Kalau sudah mateng, dipindahin ke piring. Ya kan, Sylvia? Sylvia, mic-nya di on aja, jadi bisa biar interaksinya biar cepat. Ya, kalau kalau sudah mateng kan, Iya Pak. perlu diuji nggak udah mateng atau belum? Dicicip nggak? Oh, ini udah Iya tuh. mateng. Nah, kalau belum mateng, Berarti ini digoreng lagi. nah berarti digoreng lagi. That's right. Itu yang mau saya bilang. Ada yang nama, bentar. Kan dah present show apa kok share-nya harus ditampilin dulu. Nah, begitu juga penelitian ya. Kalau yang dirancang sudah sesuai belum? Kalau udah sesuai ya tadi udah matang belum ya? Kalau matang tinggal disajiin. Kalau belum matang ya digoreng lagi, Pak. Ya. Nah, adalah di sini namanya decision ya atau pengambilan keputusan ya. Decision itu untuk menentukan keputusan ya. Kalau kawan lihat itu namanya di sini bentuknya cepat. Ya, sebentar ya saya angkat telepon dulu ya.
lanjut. Eh, oh. Nah, ada decision, ya. Apa itu decision? Ya, itu yang memutuskan sudah sesuai belum, sudah teruji belum, sudah matang belum, sudah apa belum. Nah, maka nanti garisnya mana tadi? Nah, setelah dirancang, di sini putuskan. Apa mau kita info ini sini? Misalkan dirancang sudah sesuai belum? Ya, sesuai. Ya, jika sudah sesuai, maka apa? Nah, misalkan setelah jika sudah sesuai, maka proses berikutnya misalkan diproduksi gitu ya, atau dimanufakturingkan atau dibikin lah ya, dibuat tuh. Nah, yang udah dirancang. Nah, jika sesuai. Pak, jika nggak sesuai apa? Ya, jika nggak sesuai. Tadi kayak saya tanya sama Sylvia tadi. Kalau udah matang, taruh ke piring, Pak, disajikan. Kalau udah matang, kalau belum makan, kalau belum matang, ya dimasak lagi, Pak, sampai matang. Nah, berarti ada proses looping namanya. Proses pengulangan. Kalau belum sesuai, maka dilakukan rancang lagi gitu. Kembali lagi dia, ya. Dia akan kembali lagi ke proses sebelumnya. Jadi itu yang sering kali lupa adalah seolah-olah penelitian kita ini tahapannya nggak pernah gagal. Jadi dari satu proses ke proses berikutnya tuh smooth ya, tidak ada mengalami gangguan, tidak ada kegagalan. Padahal tadi jika gagal, jika nggak sesuai, balik lagi kita ke atas. Ya, nah itu ya rekan-rekan. Nah, jangan lupa kita notis di sini. Jika sesuai ya, jika iya maka dia lurus. Ya. Tapi biasanya ini disamarkan ya, tidak pakai warna, tidak pakai apa namanya, no outline. Eh, tulisannya warna hitam no. Tulisan warna hitam. Ininya warna novel. Jika sudah sesuai, maka tahapannya adalah ke bawah. Nah, jika nggak sesuai, ya, maka tadi tahapannya balik ke atas. Jika tidak sesuai, gitu ya. Nanti decision making itu gini, rancangan apakah sudah sesuai atau belum? Nah, ini decision ini persimpangan ya, menentukan kita ada pilihan. Pilihannya apa gitu ya. Oke, itu satu yang mau saya diskusikan hari ini. Yang kedua, ini sering ketemu sama beberapa rekan-rekan lain ada prosesnya seperti ini. Ada proses satu, setelah proses satu ada lagi proses yang nah seperti ini contohnya. Namun bentuknya adalah proses tiga. Nah, ada yang proses kayak gini ya. Proses satu, setelah proses satu ada proses dua. Proses dua ini ada dua kali kok, Pak. Kenapa gitu, Pak? Ini ada dua proses yang berbeda, namun dilakukan secara paralel. Ya, misalkan proses satu tadi ini kita bahas tadi Sylvia tuh masak nasi goreng ya. Misalkan tadi setelah mencuci beras gitu ya, mencuci beras, cuci beras. Ya, setelah cuci beras, Sylvia tadi langsung memasukkan ke rice cooker, masuk rice cooker, cooker. Sembari masukkan rice cooker, ya, misal ngapain lagi, ya?
Bisa nggak sambil masukin rice cooker sambil ngapain gitu? Atau sambil cuci beras, oh pertama gini lah, ambil beras dulu ya, ambil beras. Ambil beras, nah setelah beras diambil, cuci beras, cuci beras. Nah, sembari apa? Sembari siapkan atau nyalakan kompor ya, gitu ya. Nah, setelah cuci beras dan nyalakan kompor, ini anggap ini menanak nasinya pakai kompor ya, belum bukan pakai rice cooker ya. Setelah itu apa? Baru proses kan masukin berasnya ke dalam ini, baru proses menaruh apa nama kukusan, kukusan ke kompor. Nah, jadi berasnya sudah dicuci, menaruh berasnya ke kukusan. Jadi sambil cuci beras sambil nyalakan, setelah itu berasnya dimasukkan ke dalam kukusan dan ditaruh ke kompor. Ya. Ada yang model kayak gini. Tapi ingat, ini adalah dua proses yang berbeda, namun eh, di aktivitas yang setelah aktivitas sebelumnya berbarengan. Jadi ada yang kategorinya paralel berbarengan, ini paralel ya, yang ini serial. Artinya proses dua belum boleh dilakukan jika belum terjadinya proses satu. Proses dua dilakukan sebelum proses rancangan. Tapi kalau ini cuci beras bisa dilakukan sambil nyalain kompor. Maka kompornya udah bisa dinyalain. Ya. Bukan cuci beras dulu, habis cuci beras baru kita nyalain kompor. Kompor bisa kita nyalakan, cuci beras juga bisa kita kerjakan. Nah, itu maksudnya dari dua paralel seperti ini, ya. Nah, setelah ini Pak, dua ini terus jadi satu apa? Kedua aktivitas ini disatukan. Setelah aktivitas ini dan setelah aktivitas ini ada aktivitas yang sama. Jangan nanti yang satu cuci beras, yang satu misalkan cuci motor. Sama-sama dilakukan di waktu yang bersamaan secara paralel. Terus menaruh kukusan ke kompor. Nah, aktivitas setelah cuci motor apa? Masa habis cuci motor menaruh kukusan terjadi? Ya, jadi artinya yang di sini ya adalah dua proses sebelumnya yang dilakukan secara paralel dilakukan proses yang berikutnya dari dua proses ini. Jangan nanti cuci motor dengan ini nggak nyambung, gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi mana yang paralel, mana yang serial itu sering terjadi kekeliruan. Oke, itu yang sering terjadi, ya. Sering terjadi dari beberapa, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, mana tadi ya? Nah, ini yang sering terjadi, yang ditemukan adalah satu, ya, seolah-olah pekerjaan kita proses ke demi prosesnya itu tidak ada halangan. Oh, mulai kumpulin data, olah data, analisis selesai. Kadang lupa di dalam pengolahan data ada prosedur yang lainnya. Misalkan pengujian data. Pengujian data itu juga ada hasilnya kan. Apakah data yang sudah diuji itu sesuai dengan yang sudah diuji atau sudah sesuai dari hasil uji yang diinginkan? Kalau belum sesuai, maka apa tindakan berikutnya? Atau misalkan orang yang penelitian menggunakan kecukupan data. Data yang dikumpulkan itu diuji, apakah sudah cukup? Kalau belum cukup, maka data diambil lagi. Kalau sudah cukup, maka lari ke proses berikutnya. Oke, sebentar. Gimana?